Banyak yang nanya, kira-kira senapan yang cocok untuk pemula itu senapan yang gimana? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, sobat hunter. Jadi menurut sampai berada, alhamdulillah di video kali ini kita masih bisa bertemu bersama saya Yuda, senapan kualitas pelayanan berkelas, yang lagi bukan di Sarjana Bedil. Oke, jadi di beberapa komentar ya yang banyak ditanyakan di video-video yang sebelumnya itu banyak nanya, Mas, kira-kira untuk pemula atau yang baru pertama kali megang senapan itu ada rekomendasi gak? Senapannya yang gimana, senapan apa, merek apa, powernya gimana gitu. Nah, kita akan bahas itu. Tapi disclaimer dulu ya, ini menurut atau versi dari kami, tim Sarjana Bedil, yang cocok untuk pemula gimana gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah dari saya sendiri sebenarnya tidak ada ilmu pakemnya sih, menurut saya ya. Nanti koreksi aja kalau salah. Jadi tidak ada ilmu pakemnya harus yang gini itu enggak. Jadi menyesuaikan dengan sampean sendiri. Kira-kira nyamannya gimana? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dulu ketika saya baru terjun di dunia senapan, itu yang saya pilih senapan apa. Nah, itu mungkin yang akan saya share gitu ya. Jadi kita akan bahas dulu macam-macam senapan. Kalau dari saya itu hanya senapan itu ada yang PCP, uklik sama gejluk. Kalau uklik itu menurut saya sendiri kurang rekomen ya kalau untuk pemula karena terlalu ribet gitu loh. Ribetnya itu adalah ya ketika mau ditembakkan harus dipompa lagi kan, dipompa masukkan mimis, dipompa lagi masukkan mimis, tembak gitu. Jadi kalau menurut saya itu kurang fleksibel. Jadi kalau mungkin dananya ada yang berlebih, ya mungkin saya merekomendasikan untuk senapan PCP 2019 akhir. Ketika terjun dunia senapan itu ya saya megangnya PCP. Sebenarnya jelaskan ada uklik, gejluk, sama PCP. Mana yang mau di review gitu ya. Saya bilang ya PCP aja yang simple gitu. Kenapa simple? Karena gini. PCP itu kan juga kita bagi ada yang semi auto, ada yang single shoot ya. Semi auto jangan kita bahas dulu lah kalau untuk pemula karena agak ribet. Semi auto itu kalau emang untuk grouping mungkin dia tidak sebagus yang single shoot. Ya karena mungkin kalau semi auto powernya lebih besar kan dan ada recoilnya, makanya kalau dibuat bukan zeroing sih, tes grouping jarak mungkin 20-30 itu nggak serapat seperti yang single shot. Bisa jadi karena ada recoilnya, pertama itu. Jadi saya rekomendasikan pakai yang single shot saja. Nah, kalau single shot ya itu ada yang sistem magazine, ada yang sistem single shoot. Jadi kalau yang single shoot itu seperti ini. Saya contohkan ya. Ini mana nih senapan single shoot. Wah ini. Saya ada senapan PCP Mauser single shoot ya sobat kecil. Nah ini. Kenapa dia dibilang single shoot? Ini Jawara Mauser. Jawara Mauser full CNC single shoot. Karena gini Mas, ini sini. Kenapa dia bilang single shoot? Itu sistem pengisian. Sistem pengisiannya seperti ini. Jadi hanya dimasukkan dimasukkan mimis satu per satu ya. Ini kan masih netral ya, netral senapan. Jadi kalau buat sampean yang pemula itu lebih gampang. Karena kenapa? Kita harus kokang dulu gini, ya, kokang. Kita masuk ya, nih ya. Nah masuk, mimis masuk, set, dah. Baru ditembakkan, ya kan? Baru ditembakkan. Nah, jadi semisal mimis sudah masuk seperti ini, ya kan, ditembakkan. Kalau buruannya kena, tidak lari, oke. Tapi kalau buruannya sebelum ditembakkan itu dia sudah pergi dulu, ya kan, itu bisa di cancel kokang. Nah, cancel kokangnya kalau yang single shoot itu cukup gampang, sobat bediler ya. Jadi cara cancel kokangnya gini, jadi dia tinggal ditahan gini, sambil ditarik belakang, kemudian ditembakkan. Oh, ini ya, satu lagi. Ini ada safety trigger. Jadi safety trigger ini tidak semua senapan ada. Kebetulan kalau Jawara Mauser ini ada. Ini juga memudahkan. Nah, ini pilihan pertama ya, kalau yang single shoot. Jadi semisal tidak jadi itu bisa di save. Nih. Nah, kalau sudah diginiin ini udah tidak bisa ditembakkan karena di safety. Tapi kalau dipencet gini, dia bisa nembak gitu. Nah, cancel kokangnya gini ya. Ini posisi fire.
Ini tinggal ditahan, sambil ditembakkan. Jadi ini ditahan, kemudian dipencet triggernya. Nah, ini sudah normal lagi. Dengan catatan harus diingat-ingat di dalam ini, di dalam chambernya ini sudah ada mimis. Maka dari itu saya rekomendasikan single shoot, karena kalau buruannya ternyata sudah ada, dia tinggal dikokang lagi aja. Nah, kalaupun dia lari lagi, tinggal di cancel kokang. Lebih gampang. Kalau single shoot seperti itu. Nah, kalau yang magazin, ya, kalau yang magazin, ini saya senapan ada yang magazin. Nih, Mauser juga, ya. Nih, ini Jawara Mauser yang sistem magazin. Nah, seperti ini. Deket, Mas. Nih ya. Jadi, kalau yang sistem magazin itu, sebentar. Saya cari magazin, ini magazin enggak ya? Ya, sistem magazin kan cara masangnya gini. Jadi ini dikokang dulu, masuk, baru ini dimasukkan. Aduh, bagi magazin rusak lagi. Nah, masuk. Anggapnya masuk ya, sobat ya. Nah, anggap aja masuk. Ini rusak nih magazinnya. Nah, kalau sistem magazin ini kan magazin otomatis, ya kan? Jadi magazin otomatis itu kalau dikokang, maka pelurunya langsung otomatis muter. Jadi ketika dimasukkan ke depan, itu peluru masuk di dalam, ya kan? Masuk di dalam satu. Nah, yang sering buat lupa orang-orang atau mungkin yang pemula itu adalah ketika tidak jadi menembak dan cara cancel kokangnya itu sama seperti yang single shoot tadi. Jadi tarik dulu, ya kan? Kemudian di cancel, kemudian didorong lagi ke depan. Nah, secara gak langsung di dalam laras itu sudah ada 2 mimis yang masuk. Nah, itulah yang bikin lupa kebanyakan pemula. Maka dari itu, kenapa kok saya rekomendasikan pakai yang single shoot? Karena banyak yang sering lupa kalau magazin itu seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi yang agak ribet seperti itu kalau sistem magazin. Makanya lebih enak kalau saya sendiri, kalau sampean mungkin baru main senapan angin, ya lebih gampang pakai yang single shoot saja. Sebenarnya sama saja. Nah, gitu ya. Jadi lebih enak pakai yang single shoot dari saya. Terus kalau ditanya, Mas, masalah akurasi gimana? Rata-rata kalau senapan di toko kami, ya, ini harga 2 jutaan, ada yang 4 jutaan juga, 3 jutaan itu untuk akurasi di jarak sekitar ya 70-90an itu hampir sama bagusnya. Karena emang senapan yang gini sudah kita filter semua, akurasinya mantap. Cuman yang bikin beda itu adalah powernya. Kemudian dari part-part dalamnya juga, sil-silnya, dari harga juga, seperti itu. Jadi harga kan semakin mahal, otomatis pembubutan atau proses pembuatan senapan itu maka akan semakin bagus, atau dibalik juga oke. Bubutan senapan semakin bagus, sudah full CNC, maka harganya pun juga akan semakin mahal. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau bubutannya itu rapi, bagus, CNC itu mengurangi potensi kerusakan dari senapan daripada yang bubutan biasa yang mungkin harga 1 jutaan. Nah, seperti itu. Yang harga 1 jutaan juga oke sebenarnya, cuman memang tidak sebagus yang sudah full CNC. Seperti itulah bedanya. Maka dari itu, kalau masalah akurasi, ya kan, kemudian harga itu sebenarnya ya saya rekomendasikan wis bebas, sampai mau yang mana, sukanya yang mana. Yang paling penting kalau dari saya sendiri itu adalah di bagian pengisian mimisnya. Kadang yang bikin lupa itu ya, dalam laras ini ada mimisnya atau enggak. Nah, gitu loh sobat leader. Itu kalau dari kami, versi kami. Nah, yang kedua itu adalah dari tingkat berat senapan. Nah, jadi senapan itu beratnya beda-beda. Cuman kalau dipukul rata sekitar 3,5 kilo. 3,5 kilo itu sebenarnya sudah cukup lah. Gak berat banget, gak enteng-enteng banget. Jadi standar. Jadi kalau beratnya mungkin di bawah 3,5 itu malah jauh lebih bagus. Jadi buat sampean mungkin yang mau belusukan itu lebih enak. Nah, gitu. Tapi kalau beratnya semakin berat ya, lebih dari 3,5 senapan saja, itu kalau ditambahkan teleskop, maka akan lebih berat lagi. Mungkin bisa menyentuh angka 5 kilo. Nah, kalau 5 kilo itu kalau mungkin untuk pemula mungkin agak susah. Karena kan kita megang gini kan. Megang gini kan otomatis ini kita nahan. 5 kilo bro. 5 kilo itu lumayan berat, ya kan? Lumayan berat, makanya kalau di berat 5 kilo, itu kalau untuk pemula, boleh aja, monggo silakan, tapi harus, atau saya rekomendasikan dengan alat yang tambahan, Ada bipod, ada juga tripod. Nah, tampilannya seperti ini kalau pakai bipod atau bipod. Kalau saya sih lebih enak pakai tripod. Pakai tripod itu kalau untuk segala medan oke sebenarnya.
Nah, gitu. Jadi tripod itu bisa ditinggikan, bisa dikecilkan. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang kedua itu masalah berat. Semakin enteng ya semakin gampang untuk dikendalikan, nggak terlalu goyang. Kalau semakin berat ya untuk meminimalisir gerakan atau goyangan itu pakai tripod. Nah, seperti itu. Udah clear ya. Kalau dari saya sih mungkin itu ya untuk pemula. Kalau masalah mumpal dan lain-lain itu saya rasa itu udah menjadi hal dasar ya. Jadi kalau punya senapan itu ya harus punya pompa. Kalaupun nggak punya pompa, kalau temennya punya pompa ya pinjam temennya. Lebih enak pakai kompresor atau tabung scuba. Nah, yang kedua, yang ketiga itu mungkin cara zeroing teleskopnya. Kalau zeroing teleskop itu udah beda lagi ya, bukan rekomendasi untuk pemula, tapi memang pengguna senapan wajib bisa untuk men-zeroing teleskop. Nah, gitu. Jadi nggak saya bahas di sini, karena itu sudah jadi kewajiban bagi pecinta senapan untuk bisa men-zeroing teleskop. Itu versi dari sarjana bedo ya, dan yang saya pelajari kemarin ketika baru pertama kali masuk di dunia persenapan angin. Karena saya bukan pemburu, ya jadi penjelasannya seperti ini. Nggak tahu nanti di lapangan seperti apa, mungkin teman-teman yang memang sudah terbiasa di lapangan, mungkin punya versi sendiri. Karena saya penjual, ya hasil kita berbagi pengalamannya sesuai seperti apa yang terjadi di sini. Karena banyak banget dari customer kami itu yang yang pemula baru megang senapan angin, bingung, Mas ini kok ada peluru macet lah, nggak bisa di cancel kokang lah, nah, seperti itu. Jadi kendalanya di situ. Makanya ini saya obrolkan di awal dulu buat sampean mungkin yang baru pertama kali megang senapan atau pemula. Kalau udah pro, wes skip aja nggak masalah, gitu ya. Nah, jadi itu ya sedikit sharing tentang persenapan anginan untuk pemula. Nah, buat sampean mungkin yang lagi cari, Mas, kira-kira rekomendasikan yang direkomendasikan senapan apa nih untuk pemula. Oke, jadi karena penjelasannya tadi saya rekomendasikan yang single shot. Oke, yang pertama tadi ya, yang single shot Mauser, ada ya Mauser ya. Kemudian yang kedua itu ada SR. Nah, kenapa kok saya rekomendasikan? Karena dia sistemnya ada yang single shot, ada yang magazine. Kalau ini yang saya rekomendasikan untuk pemula yaitu yang single shot. Kenapa saya rekomendasikan? Karena dia semua bisa jadi satu. Maksud jadi satu itu small game oke, medium game oke, big game juga oke. Saya pernah dapat testimoni buruan babi. Insya Allah kalau fotonya masih ada ini saya tampilkan di sini ya. Kemarin dapat yang buruan babi itu. Nah, kenapa kok bisa tiga-tiganya, Mas? Karena yang pertama dia grendelnya ada 4 kali tarikan. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali tarikan. Makanya ini bisa untuk segala medan. Kalau buruannya kecil, ya 1 tarikan sudah cukup. Bahkan 1 tarikan itu pun kalau untuk medium ke big game juga oke. Cuman kalau untuk big game, katakanlah untuk buruan babi, ya mungkin pakai grendel 2 ke 4 lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Gitu ya, jadi ini saya rekomendasikan selain powernya yang bisa untuk 3 buruan, dia juga enteng banget. Tabungnya ini pakai yang monel atau stainless. Ini beratnya nggak sampai 3,5 kilo, mungkin cuman ya 3 kiloan pas lah. Nanti bagi tambahan teleskop itu beratnya sekitar 600 gram, jadi hanya 3,6. Jadi sangat cocok kalau untuk pemula dan pengennya blusukan pakai SR series stainless ini atau yang Mauser. Cuman kalau harganya sih memang lebih murah yang Mauser ya. Mauser itu harganya 1.800.000 yang udah 28. Kalau ini harganya 2.300.000. Cuma kalau power, wah bagus ini bro. Mantap. Gitu. Nah, buat sampean mungkin yang sudah pro, ya kan, sudah pengalaman dan pengen cari senapan baru, di sini ada senapan-senapan yang lain juga. Ya kan, di sini ada FX Crown seperti ini harga 3 jutaan ini. Ini juga spek big game ya, FX Crown 500 cc ini cocok. Dapat testimoni babi juga saya untuk FX Crown ini. Harga 3 jutaan. Ada juga ini stoknya cuma 1, SR Super Classic ya. Ini cuma 1 ini stoknya. Nah, ini sudah full CNC, sudah regul. Jadi cocok, anginnya wirid. Nah, ini juga enteng. Nah, gitu, SR Super Classic. Harganya ini di 4.500.000 kayaknya. 4.500.000 SR Super Classic ini. Dia sudah regul ya. Terus ada Greyhound juga di sini. Ini yang senapan impor ya. Nah, ini
Ini senapan impor. Belum pernah saya review sih, jadi saya nggak tahu ini FPS-nya berapa, groupingnya gimana. Tapi teman-teman yang sudah mereview hasilnya bagus semua. Gitu. Itu ya beberapa senapan yang sudah atau yang cocok buat sampean yang mungkin sudah lama di dunia senapan. Kalau yang lain yang paling recommended ya seperti saya bilang tadi, sebenarnya akurasi juga bagus, powernya juga dapat, tapi kok lebih mahal karena emang dalemannya sudah mumpuni atau pembuatan sudah full CNC. Itu ada senapan GK500. Jangan salah, ini juga bisa untuk menumbangkan babi. Kemarin saya dapat testimoni juga. Nah ini, nah, bisa sampean cek lah, loh ini ada. Rapi banget bro pembuatannya ini. Oh, dia pun juga sudah popor lipat, makanya harganya mahal di 6 jutaan ini. Oh, bisa popor lipat. Jadi lebih fleksibel, lebih enak bawanya. Ini salah satu nilai plus. Kenapa kok dia agak mahal? Dan larasnya kita pakai Polymac. Laras Polymac itu pakai Mimis Look bisa. Nah, gitu. Itu ya, sobat bediler. Di sini juga ada senapan-senapan lainnya sih. Nanti buat sampean yang mau cek stoknya ada di video sebelumnya, atau nanti bisa langsung hubungi nomor admin saja biar dijelaskan ada senapan apa cah yang ready, yang siap kirim. Gitu. Kalau saya rekomendasikan yaitu ya FX Crown SR Super Tactical atau GK500. Kalau ada banknya lumayan banyak. Tapi kalau yang mungkin standar-standar harga 3 jutaan taktikalan ya ini ada Predator V2. Predator V2 ini juga rekomend di harga 3 jutaan. Murah ya. Nah, ini harganya hancur-hancuran ini. Biasanya harganya kita jual di 4 juta loh, ini 3 jutaan tok ini. Tapi juga bagus, sudah ada reviewnya, untuk long ringan mantap. Gitu. Oke. Wes ya, itu aja. Jadi sedikit ya berbagi pengalaman ya tentang senapan angin dulu ketika pertama kali masuk dunia senapan, pemula kan hitungannya, itu yang saya pegang senapan apa. Karena saya penjual, otomatis saya rekomendasikan yang mudah atau yang terjadi kendala di sini itu customer itu apa yang kendalanya, ya itu saya sampaikan di sini, yaitu di pengisian mimis sama berat senapan. Gitu. Oke, semoga yang saya sampaikan tadi bisa jadi ya tambahan ilmu ya kan buat sampai yang bingung nanti mau pilih senapan apa, atau buat sampai yang sendiri yang sudah punya ibaratnya versi sendiri, monggo di-share di kolom komentar kira-kira yang cocok untuk pemula itu apa. Seperti yang bilang tadi, itu tidak ada ilmu pakemnya ya menurut saya. Untuk pemula itu harus ini A, B, C, D, itu enggak. Jadi setiap orang atau setiap institusi atau mungkin setiap apor itu punya versi sendiri. Nah, termasuk dari Sajana Bedil gitu. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salahnya. Saya Yuda pamit undur diri. Senapan kualitas, pelayanan berkelas. Dimana lagi bukan di Sajana Bedil. Salam satu laras.